Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas mengenai organisasi pergerakan di bidang kepemudaan dan kedaerahan dan juga organisasi pergerakan di bidang kewanitaan. Nah, yang pertama, organisasi pergerakan di bidang kepemudaan dan kedaerahan ada yaitu Paguyuban Pasundan. Organisasi-organisasi yang tumbuh pada masa pergerakan masih diwarnai oleh sifat-sifat kedaerahannya masing-masing, termasuk di dalamnya Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan didirikan pada tanggal 20 Juli 1913 sebagai hasil pertemuan sejumlah orang dengan latar belakang etnis Sunda, yaitu siswa HBS, KWS, Papia, guru-guru dan lainnya yang bertempat tinggal di Jakarta dan Bogor. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dayat Hidayat dan mendapatkan dukungan dari Deka Ardingwinata serta tokoh Sunda lainnya. Tujuan organisasi adalah memuliakan bahasa dan budaya Sunda, memajukan ilmu pengetahuan dari bahasa Belanda, ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan pengetahuan orang Sunda, dan tidak ikut dalam memerintah negara. Pada awalnya, Paguyuban Pasundan bergerak pada bidang sosial, budaya, serta pendidikan. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, sehubungan dengan dibentuknya Volksraad atau Lembaga Perwakilan Rakyat oleh Belanda, terjadilah perubahan asas pada anggaran dasar Paguyuban Pasundan yang kemudian memperluas ruang lingkup kegiatan organisasi, sehingga mencakup kegiatan-kegiatan politik. Aktivitas Paguyuban Pasundan di bidang politik salah satunya yaitu tergabung dalam Gabungan Politik Indonesia atau GAPI pada tahun 1939. Sedangkan kegiatan di bidang ekonomi dilakukan dengan mendirikan badan-badan berupa bank, koperasi, dan lumbung padi. Pada tahun 1934 dibentuk MV atau Sentral Bank Pasundan yang menjalankan pekerjaan di bidang perbankan. Untuk memimpin badan-badan itu dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi rakyat, tahun 1938 dibentuk Balai Ekonomi Pasundan atau disingkat BEP. Kegiatan di bidang sosial dilakukan oleh badan-badannya diantaranya Pasundan Bagian Reclassering, Advice Bureau Pasundan, Studi Fund Pasundan, Social Funds Pasundan, dan Penolong Pengangguran Kaum Ibu atau PPKI. Kegiatan di bidang pendidikan dimulai tahun 1922 dengan mendirikan HIS Pasundan di Tasikmalaya. Menurut sumber, kira-kira 4 tahun setelah berdiri Paguyuban Pasundan, orang-orang Sumatera di Jakarta mendirikan Sarekat Sumatera. Ada juga di beberapa sumber disebutkan bahwa Sarekat Sumatera ini berdiri pada tahun 1918. Organisasi ini berusaha agar peranan bangsa Indonesia dalam pemerintahan bertambah untuk mencapai pemerintahan sendiri, memperluas bak pemerintahan daerah berdasarkan demokrasi, menghilangkan penyebab dalam masyarakat yang menimbulkan pertentangan kelas dan bangsa. Di Volksraad, organisasi ini diwakili oleh Dr. Abdul Rifai. Setelah PNI lahir, karena propaganda PNI berpengaruh besar terhadap orang-orang Sumatera, maka Sarekat Sumatera tidak berkembang. Yang ketiga ada kaum Betawi. Kaum Betawi ini dipimpin oleh Muhammad Naseri pada 1923 yang bertujuan hendak memajukan pengajaran, perdagangan, kesehatan penduduk Jakarta khususnya, dan Bumi Putra umumnya. Organisasi ini menempatkan wakil-wakilnya di dewan kota Praja yang diharapkan bisa ikut menentukan kebijakan pemerintahan kota. Kemudian Muhammad Husni Tamrin yang sebelumnya menjadi anggota Paguyuban Pasundan tampil menjadi pemimpin organisasi ini. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini turut mendirikan PPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Partai-Partai Politik Kebangsaan Indonesia. Pada 1935, perkumpulan kaum Betawi ikut berfusi dalam pembentukan Parindra atau Partai Indonesia Raya. Dari PKB kemudian lahir Pemuda Kaum Betawi. Pada 1912,
didirikan organisasi yang bernama Perserikatan Minahasa atau Rukun Minahasa di Semarang oleh orang-orang Minahasa. Organisasi ini bertujuan mencapai kehidupan yang layak bagi rakyat Minahasa. Tujuan itu dicapai antara lain dengan cara menghilangkan sebab-sebab yang menurunkan kedudukannya, memajukan sifat tolong-menolong, membantu pendidikan dan pengajaran, dan memajukan perekonomian rakyat. Organisasi ini beranggotakan dari kalangan sipil dan militer. Trikoro Darmo atau Jong Java. Trikoro Darmo didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 oleh para pemuda pelajar seperti Satiman, Kadarman, dan Sumardi, yang memiliki arti 3 tujuan mulia. 3 tujuan tersebut meliputi sakti, budi, dan bakti. Keanggotaan Trikoro Darmo adalah para pelajar yang berasal dari Jawa dan Madura. Asas dan tujuan Trikoro Darmo adalah: 1. Menimbulkan pertalian di antara pelajar Bumi Putra. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan perasaan terkait dengan bahasa dan budaya Hindia atau Indonesia. Trikoro Darmo berkembang cukup pesat dengan membuka berbagai cabang di kota di Pulau Jawa. Dalam kongres pertamanya di kota Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java yang artinya pemuda Jawa. Cita-cita Jong Java membina persatuan dan persaudaraan para pemuda pelajar Jawa dan sekitarnya. Kongres ini juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari yang semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada Kongres 1926 atau Kongres yang kedua, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia, serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa-sentris serta membuka kerjasama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. Kemudian ada Sekarukun. Organisasi Sekarukun dibentuk oleh golongan muda Sunda yang terdiri oleh para siswa sekolah guru yang beralamat di Jalan Gunung Sari, Batavia. Organisasi Sekarukun dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Doni Ismail, Iki Adiwijaya, Juwaria, Hilman, Muhammad Sapi'i, Mangku Diguna, dan Iwa Kusuma Sumantri. Sekarukun telah dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1919 dengan memiliki maksud tujuan awal, yaitu untuk memajukan orang Sunda, mempersatukan siswa-siswa Sunda, memperbaiki bahasa Sunda, dan menata hati. Agar tujuan tersebut tercapai, diselenggarakanlah beberapa kegiatan seperti mengumpulkan alat-alat musik Sunda, mengajarkan pengetahuan terkait Sunda, membuat perkumpulan untuk diskusi, berbicara menggunakan bahasa Sunda, dan mengusahakan pendirian perpustakaan dan surat kabar berbahasa Sunda. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya organisasi ini mengubah maksud dan tujuannya yang semula. Kemudian, tujuannya diputuskan, yaitu seperti menumbuhkan kecintaan pemuda Sunda terhadap tanah air, meningkatkan pengetahuan orang Sunda, menyatukan para pemuda yang bisa berbahasa Sunda, dan mengupayakan kerukunan para pemuda Indonesia. Hal menarik lainnya, organisasi Sekarukun ini menerbitkan surat kabar bulanan untuk membuat tujuannya tercapai. Selanjutnya ada organisasi Jong Celebes. Jong Celebes anggotanya berasal dari Celebes, Sulawesi. Organisasi ini berdiri pada tahun 1917 dan memiliki maksud tujuan untuk memperkuat dan mempererat persatuan dan ikatan persaudaraan para pemuda di daerah Sulawesi. Organisasi ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Tokoh-tokoh Jong Celebes diantaranya sebagai berikut: ada Arnold Mononutu, kemudian ada Wawo Runtuh, dan Magdalena Mokoginta. Kemudian ada organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI. Organisasi ini didirikan pada bulan September 1926. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperkuat persatuan melawan para penjajah. Yang bertempat di Jalan Keramat nomor 106,
Weerstandsvereniging Batavia. Organisasi ini membuat konsep pergerakan yang mirip dengan Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Hatta di Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini sendiri dipelopori oleh para pemuda asal Jakarta dan Bandung. Ada beberapa tokoh-tokoh pelopor pendirinya organisasi ini seperti Sugondo, Abdullah Sigit, Rekso Dipuro, Suwiryo, Sumanang, dan Aka Abdul Ghani. Setelah terbentuknya organisasi-organisasi tersebut, maka diselenggarakanlah suatu rapat besar pemuda-pemuda Indonesia yang dikenal dengan Kongres Pemuda pertama pada 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Namun kongres yang pertama ini, pemuda pertama ini, belum berhasil untuk mendirikan organisasi yang bersifat nasional. Karena itu, pada bulan Juni tahun 1928 dibentuk sebuah panitia untuk persiapan Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1928 hingga 28 Oktober 1928 diselenggarakanlah Kongres Pemuda yang kedua. Dan di akhir acara tersebut ditutup dengan lagu Indonesia Raya yang untuk pertama kalinya dinyanyikan di Gedung Sumpah Pemuda, Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Setelah lagu Indonesia Raya diperdengarkan, dalam Kongres Pemuda II tersebut terbentuk suatu keputusan yang kemudian kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, organisasi pergerakan bidang kewanitaan. Organisasi pergerakan bidang kewanitaan yang pertama yaitu Putri Mardika. Kata merdeka dalam Putri Mardika ini adalah mengupayakan memperluas ruang gerak untuk para perempuan dan bukan lagi terbelenggu dengan perkara adat istiadat yang membatasi para perempuan. Lahirnya sebuah organisasi yang didorong oleh gagasan kemerdekaan, maka menimbulkan kesadaran akan butuhnya untuk menyebarkan suara mereka secara luas. Organisasi perempuan pertama ini terbentuk di Jakarta tahun 1912 yang didukung oleh organisasi Budi Utomo. Dapat dikatakan bahwa Putri Mardika ini merupakan organisasi keputrian dari Budi Utomo dengan tujuan memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menuntut pelajaran serta menyatakan pendapat di muka umum. Pada tahun yang sama, 1912, sekelompok wanita dari golongan atas mendirikan perkumpulan Kartini Fonds atau Dana Kartini atas prakarsa Tuan dan Nyonya C. de Van Deventer. Seperti diketahui, beliau adalah salah satu penganjur politik etik yang menginginkan kemajuan bagi rakyat di Hindia Belanda. Perkumpulan ini mula-mula didirikan di Semarang, kemudian di Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul organisasi-organisasi perempuan yang lainnya. Tujuan dari pembentukan semua organisasi-organisasi perempuan sebelum tahun 1928 masih bersifat kedaerahan atau kesukuan, yaitu ingin menggalakkan pendidikan dan pengajaran bagi kaum perempuan, perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga, serta untuk meningkatkan kecakapan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Menjelang tahun 1928, perkumpulan-perkumpulan wanita berkembang semakin pesat. Di samping jumlah perkumpulan yang semakin banyak, ruang lingkup dan cara perjuangan perkumpulan-perkumpulan itu juga beraneka ragam. Yang selanjutnya, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). PPPI ini bertujuan memberikan penjelasan tentang peranan perempuan dan sebagai perantara perkumpulan yang tergabung di dalamnya. PPPI ini kemudian berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII)
pada tahun 1929 karena sesuai dengan keadaan saat itu. Lalu antara Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tahun 1928 dan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua tahun 1935 diadakan 4 kali kongres. Nah, pada Kongres PPPII kedua ini dibentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia atau KPI. Karena sudah terbentuk badan tersebut, maka PPII kemudian dibubarkan pada bulan September 1935.